Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Indah Yuliani, NIM 15721107719. Saya akan menjelaskan materi Succession Management dan Succession Planning. Definisi succession management: proses memastikan bahwa kumpulan karyawan yang terampil ditransmisikan dan tersedia untuk memenuhi tujuan strategis organisasi. Ini adalah alat untuk mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi untuk mengambil posisi kunci dalam suatu organisasi dan mempersiapkan mereka untuk masa depan. Definisi succession planning: perencanaan suksesi adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin baru yang dapat menggantikan pemimpin lama ketika mereka pergi atau pensiun. Selanjutnya yaitu langkah penting dalam succession planning perusahaan. Yang pertama yaitu berpikiran terbuka. Tetaplah berpikiran terbuka dalam melihat keterampilan karyawan tanpa memandang status atau jabatan yang mereka emban saat ini. Tidak mengabaikan karyawan dengan potensi tinggi yang untuk memajukan perusahaan hanya karena suatu faktor eksternal. Lihatlah kemampuan para karyawan yang mampu berkembang dengan baik secara adil. Jangan sampai kehilangan atau malah melewatkan seorang karyawan yang justru memiliki potensi yang baik sebagai pengendali perusahaan. Yang kedua yaitu berikan umpan balik positif. Penting sekali untuk mencatat prestasi, ketekunan dari kegigihan karyawan yang memiliki keterampilan lebih unggul dalam prestasi. Terus pantau perkembangan kinerja karyawan dan motivasilah karyawan untuk terus mengasah kemampuannya. Hal ini bisa jadi rujukan saat posisi manajemen terbuka nanti. Dengan umpan balik positif yang diberikan, seorang karyawan pun dapat terpacu untuk lebih baik lagi bekerja. Yang ketiga yaitu berikan pelatihan. Memberikan pelatihan kepada karyawan potensial dan berprestasi juga menjadi langkah yang penting dalam succession planning. Seorang karyawan potensial untuk jadi pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi verbal dan tertulis yang menonjol. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki keterampilan interpersonal yang kuat, kebijaksanaan, dan diplomasi. Karena itu, penting sekali memberikan pelatihan untuk membantu para karyawan dalam mengembangkan keterampilannya. Yang keempat yaitu bersikap proaktif. Menemukan karyawan yang menjadi kandidat tetap saat dibutuhkan tidaklah mudah. Karena itu bersikaplah proaktif dalam menjalankan perencanaan suksesi ini dengan mulai mencari karyawan potensial dari jauh-jauh hari. Lakukan lebih awal sehingga saat masa pergantian nanti tidak terjadi berbagai permasalahan yang tidak diinginkan. Persiapan ini juga menjadi langkah penting dan aman jika suatu saat perusahaan membutuhkan seseorang untuk suatu jabatan penting. Yang kelima yaitu lakukan uji coba. Seberapa siap seorang karyawan dalam mengambil alih tanggung jawab perusahaan? Apakah calon penerus potensial tersebut sudah menjadi pilihan yang tepat? Untuk mengetahuinya, maka lakukanlah uji coba dengan memberikan beberapa tanggung jawab kepada karyawan tersebut. Tinggalkan perusahaan dan bisakan calon penerus melaksanakan tugasnya dengan baik dan lihatkan seberapa mampu ia menjalankannya.
Cukup pantau dari jauh kinerjanya dan berikan penilaian apakah ia siap untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar atau tidak. Yang keenam yaitu manfaatkan keahlian karyawan senior, atur strategi untuk perencanaan suksesi, kenali karyawan lebih dalam. Selanjutnya yaitu penilaian perencanaan suksesi. Saat ini banyak alat-alat yang membantu manajemen bakat dan perencanaan suksesi. Salah satu alat ini adalah suksesi perencanaan pusat evaluasi. Berdasarkan definisi yang dihasilkan oleh penilaian pusat, penilaian dianggap sebagai proses untuk evaluasi, dan evaluasi dianggap sebagai proses yang dirancang dan dilakukan dengan menggabungkan beberapa praktek dan metode berdasarkan analisis pekerjaan yang paling penting. Di pusat-pusat penilaian, perilaku orang dievaluasi dan berdasarkan kemampuan. Untuk itu juga, beberapa pusat telah dibentuk untuk pekerjaan. Pusat yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi lemah, kuat, dan upgradable point individu dalam mendukung pengembangan lebih lanjut mereka. Pusat-pusat ini meliputi pusat pengkajian dan pengembangan pusat. Selanjutnya yaitu manfaat dari succession management. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan SDM yang berkualitas. Yang kedua, risiko kehilangan pimpinan perusahaan berpengalaman dapat berkurang. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya perekrutan karyawan baru. Yang keempat, divisi HRD dapat terlibat dalam penentuan calon pimpinan. Selanjutnya yaitu cara menerapkan succession management. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah fondasi penting untuk manajemen suksesi. Kira-kira apa target dan tujuan organisasi Anda dalam beberapa tahun ke depan? Jika telah diketahui, barulah Anda dapat melakukan manajemen suksesi sesuai kebutuhan di masa mendatang. Yang kedua, tentukan posisi-posisi kunci yang akan dituju. Jika tujuan organisasi telah teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan posisi terkait yang perlu dikembangkan. Dengan demikian, suksesor pemimpin perusahaan dapat diperoleh sesuai dengan tujuan organisasi yang hendak dicapai. Yang ketiga, fokus pada matriks kebutuhan kompetensi. Agar calon pimpinan dapat bekerja dengan sebaik mungkin, maka perlu didukung dengan kompetensi yang sesuai. Jadi, organisasi dapat mengadakan program pelatihan kemampuan terkait untuk meningkatkan SDM karyawan. Selanjutnya yaitu succession management dan succession planning. Mana yang lebih efektif? Agar dapat berjalan dengan efektif, perusahaan dapat menyesuaikan kebutuhan jajaran pimpinan. Jika perusahaan hanya membutuhkan satu posisi kepemimpinan yang perlu diisi, maka bisa menerapkan sistem succession planning. Namun, jika perusahaan perlu melakukan regenerasi pimpinan untuk banyak divisi, sebaiknya menggunakan metode succession management. Dengan begitu, organisasi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan porsinya. Sekian penjelasan dari saya, materi succession management dan succession planning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.